Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tugas termodinamika, di mana penggunaan atau aplikasi hukum termodinamika di bidang teknik, yaitu salah satunya di lemari pendingin atau kulkas. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Khaironi Widiansa dengan NIM D1C221042. Dengan saya Yogi Kendanda dengan NIM D1C221044. Dengan saya Faustin Zuldinovis Armando dengan NIM D1C221046. Dengan saya Mirja Saputra dengan NIM D1C221070. Oke, mari itu kita masuk kepada materi. Oke, karena mau memasuki materi, jadi sebelum masuk materi mengenai lemari es atau kulkas, jadi kita harus memiliki latar belakang terlebih dahulu, yaitu karena kemajuan teknologi semakin berkembang sangat pesat pada kehidupan manusia di era modern ini, khususnya pada bidang elektronika. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai peralatan yang diciptakan dan dapat dioperasikan serta digunakan secara otomatis. Dan dalam kehidupan saat ini pun kita hidup di era semua serba cepat dan tepat. Maka dari itu, dalam melakukan sesuatu kita membutuhkan alat-alat tersebut. Jadi kenapa kami bahas kulkas dan membaca materi dulu mengenai latar belakang? Jadi dengan adanya kemajuan teknologi di bidang teknik elektronika, di bidang teknik itu sangatlah pesat perkembangannya. Dan kami di sini membahas kulkas, di mana dasar teori dari kulkas. Kulkas adalah lemari es yang digunakan untuk menyimpan dan mendinginkan berbagai jenis makanan dan minuman. Kita mungkin lemari es itu sudah tidak awam di kehidupan masyarakat sehari-hari, karena mungkin di setiap rumah itu sudah memiliki kulkas. Kulkas biasanya digunakan di rumah tangga dan di pertokoan. Kulkas merupakan salah satu dari jenis pendingin yang memiliki ciri-ciri pintu dan bodinya tertutup yang berfungsi agar pendinginan rata secara maksimal di dalam ruangan kulkas tersebut. Nah, jadi itu produk yang biasa didinginkan oleh kulkas adalah sayuran, minuman, dan bahan makanan. Kita udah tahu, teman-teman, pasti semua orang tahu lah itu. Dan energi listrik untuk menyalakan kulkas berubah menjadi energi gerak pada pompa kompresor, dan nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Energi ini yang menggerakkan cairan pendingin, contohnya seperti freon yang menyerap panas dan mengikat kulkas. Jadi perubahan energi pada kulkas yang terjadi yaitu energi listrik menjadi gerak dan menjadi panas. Lanjut dari materi teman kita, yaitu sistem kerja lemari es dimulai dari bagian kompresor sebagai jantung kulkas yang berfungsi sebagai tenaga penggerak. Pada saat dialiri listrik, kompresor akan berputar dan memberikan tekanan pada bahan pendingin. Bahan pendingin yang berwujud gas apabila diberi tekanan akan menjadi gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi. Dengan wujud seperti itu, memungkinkan refrigeran mengalir menuju kondensor dan disaring oleh dryer atau filter. Pada titik kondensasi, gas tersebut akan mengembun dan kembali menjadi wujud cair. Refrigeran cair tekanan tinggi akan terdorong menuju pipa kapiler. Dengan begitu, refrigeran akan naik ke evaporator akibat tekanan kapilaritas yang dimiliki oleh pipa kapiler. Saat berada di dalam evaporator, refrigeran cair akan menguap dan wujudnya kembali menjadi gas yang memiliki tekanan suhu yang sangat rendah. Akibatnya, udara yang berada di sekitar evaporator menjadi bersuhu rendah dan akhirnya terkondensasi menjadi wujud cair. Pada kondisi yang berulang, memungkinkan udara tersebut membeku menjadi butiran-butiran es. Hal tersebut terjadi pada benda atau air yang sengaja diletakkan di sekitar evaporator. Baiklah, materinya kita lanjutkan ke kompresor. Kompresor adalah bagian yang terpenting dari lemari pendingin yang berfungsi untuk menekan bahan pendingin ke semua bagian dari sistem. Kompresor dapat diumpamakan sebagai jantung yang memompakan darah ke seluruh tubuh. Kompresor merupakan bagian terpenting di dalam kulkas. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan kompresor. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas, berfungsi untuk menaikkan temperatur kondensasi gas refrigerant dengan cara menaikkan tekanan gas refrigerant yang masuk ke evaporator. 2. Kondensor.
Kondensor adalah alat penukar kalor untuk mengubah wujud gas bahan pendingin pada suhu tekanan tinggi menjadi wujud cair. Jenis kondensor yang banyak digunakan pada teknologi kulkas saat ini adalah kondensor dalam pendingin udara, yang digunakan pada sistem refrigerasi kulkas kecil maupun sedang. Kondensor seperti ini memiliki bentuk yang sederhana dan tidak memerlukan perawatan khusus. Saat lemari es bekerja, kondensor akan terasa sangat hangat bila dipegang. Gas refrigeran pada bertekanan dan bertemperatur tinggi yang masuk dari kompresor akan keluar sebagai cairan refrigeran bertekanan dan temperatur tinggi. 3. Filter atau dryer. Filter atau saringan berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin yang keluar setelah melakukan sirkulasi agar tidak masuk ke dalam pipa kapiler dan kompresor. Selain itu, bahan pendingin yang akan disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih sehingga dapat menyerap kalor lebih maksimal. 4. Ada pipa kapiler. Pipa kapiler berfungsi sebagai alat untuk menurunkan tekanan, merubah bentuk dari gas menjadi bentuk cairan, dan mengatur banyaknya cairan refrigeran yang berasal dari pipa kondensor untuk diluapkan di evaporator. Kemudian di sini saya akan melanjutkan materi dari UOL, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada bahan pendingin. Bahan pendingin adalah suatu zat yang dapat diubah wujudnya dari gas menjadi cair dan sebaliknya, dari cair menjadi gas, sehingga dapat mengambil panas dari evaporator dan membuang ke kondensor. Agar proses pendinginan menjadi lancar, diperlukan bahan pendingin yang mudah berubah wujudnya dengan memenuhi syarat-syarat bahan pendingin sebagai berikut. Yang pertama, tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau dalam semua keadaan. Yang kedua, tidak dapat terbakar atau meledak sendiri, juga tidak bercampur dengan udara, minyak lemas, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak korosif terhadap logam dan banyak dipakai pada sistem refrigeran dan air conditioning. Yang keempat, dapat bercampur dengan minyak pelumas kompresor, tetapi tidak mempengaruhi atau merusak minyak pelumas tersebut. Yang kelima, mempunyai struktur kimia yang stabil, tidak boleh terurai setiap kali dimanfaatkan, diembungkan, dan diuapkan. Yang keenam, mempunyai titik didih yang rendah, harus lebih rendah daripada suhu evaporator yang direncanakan. Yang ketujuh, mempunyai tekanan kondensasi yang rendah, dan tekanan kondensasi yang tinggi memerlukan kompresor yang besar dan kuat. Demikian juga pipa-pipa harus kuat dari kemungkinan bocor besar. Yang kedelapan, mempunyai tekanan penguapan yang sedikit lebih tinggi dari 1 atmosfer apabila terjadi kebocoran udara luar tidak dapat merusak ke dalam sistem. Yang kesembilan, apabila terjadi kebocoran mudah diketahui dengan alat-alat yang sederhana. Yang ke-10, harganya ekonomis. Yang kedua, ada refrigeran musikul. Musikul adalah refrigeran dengan bahan dasar berupa hidrokarbon alam yang termasuk dalam kelompok refrigeran ramah lingkungan yang dirancang sebagai alternatif pengganti refrigeran sintetik kelompok hidrokarbon yang masih memiliki potensi merusak alam. Musikul telah memenuhi persyaratan teknis sebagai refrigeran, yaitu meliputi aspek sifat fisika dan termodinamika dengan tekanan versus suhu dan uji kinerja pada siklus refrigerasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan bahan yang sama musikul memiliki keunggulan-keunggulan dibanding refrigeran sintetik halokarbon seperti R12, R22, R134 derajat, dan R600A. Beberapa parameter memberikan indikasi data yang lebih kecil seperti kerapatan bahan atau density, rasio tekanan kondensasi terhadap evaporator, dan nilai viskositasnya. Sedangkan beberapa parameternya yang memberikan indikasi data lebih besar seperti efek refrigerator kalor, laten, dan konduktivitas bahan. Refrigeran musikul diproduksi dalam beberapa jenis antara lain: 1. MC12 digunakan pada lemari es, AC mobil, freezer, water dispenser, dan sejenisnya. Yang kedua, MC22 digunakan pada AC window, AC split, dan sejenisnya. Yang ketiga, ada MC134 digunakan pada AC mobil. Yang keempat, MC600 memberikan keunggulan teknis pada tekanan rendah dengan suara kompresor yang lebih halus. Kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kamu tahu yaitu
saat liquid, dalam hal ini zat cair atau gas, menguap, terjadi proses penyerapan kalor, dan saat liquid mengembun, terjadi proses pelepasan kalor. Sebagai contoh, seumpama kita baru selesai mandi atau berenang di kolam renang, kemudian keluar dari kolam, tubuh kita terasa dingin, walaupun saat itu matahari sedang memancar ke tubuh kita dengan kuatnya. Tubuh yang terasa dingin ini karena sisa-sisa air sedang menguap. Dalam proses penguapan ini, panas diserap dari tubuh kita. Mengapa kalor dapat berpindah pada proses penguapan dan pengembunan? Ini dijelaskan dalam hukum termodinamika kedua. Salah satu pernyataan khusus hukum ini yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius mengatakan bahwa kalor berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Hukum ini menjadi dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor, dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin yang umumnya sering kita sebut freon. Freon sebenarnya adalah nama merek dagang, yang nama ilmiahnya adalah klorofluorokarbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan kembali menjadi cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah dari cair ke gas di dalam evaporator akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam atau isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju ke kompresor. Kompresor kemudian memampatkan freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon dengan tekanan yang tinggi mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon cair yang tekanannya sudah sangat rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap panas atau kalor dalam kulkas. Begitupun seterusnya, siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan balik lagi ke evaporator. Kesimpulan pada apa yang sudah kami paparkan, yaitu di sini lemari pendingin membutuhkan waktu 10 jam untuk mencapai suhu terendah, yaitu minus 16 derajat Celcius dari keadaan normal dengan suhu 27,5 derajat Celcius. Sedangkan pada lemari pemanas itu membutuhkan waktu dalam 2 jam 15 menit atau 135 menit untuk mencapai suhu maksimum, yaitu 60 derajat Celcius dari suhu normal 27,5 derajat Celcius. Oke, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari kelompok kami mengenai lemari pendingin atau lemari es atau kulkas. Jadi kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.